Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Di balik kejayaan Nusantara, Kerajaan Majapahit meninggalkan warisan yang begitu berharga bagi bangsa kita. Mulai dari karya sastra agung seperti Kitab Sutasoma, candi megah seperti Penataran dan Suku, hingga prasasti-prasasti yang mencatat kebesaran masa lalu. Semua ini bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi bukti nyata kejayaan peradaban yang pernah menguasai Nusantara. Mari kita telusuri bersama kisah dan makna di balik peninggalan-peninggalan luar biasa ini dalam episode kali ini. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar yang pernah berkuasa di wilayah Nusantara. Kerajaan ini meninggalkan berbagai peninggalan sejarah yang berharga, termasuk kitab-kitab, prasasti, dan candi. Beberapa warisan penting dari Majapahit meliputi Kitab Negara Kertagama, Candi Tikus, dan prasasti Waringin Pitu, yang menjadi saksi kejayaan kerajaan tersebut. Pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit berada di wilayah Jawa Timur. Peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut, baik berupa prasasti, kitab, maupun candi, menjadi bukti nyata akan kebesaran dan kemegahan Majapahit pada masanya. Hingga kini, beberapa dari peninggalan tersebut masih dapat ditemukan dan terus dipelajari sebagai bagian penting dari sejarah Nusantara. Kerajaan Majapahit, yang menjadi simbol kejayaan Nusantara pada era Hindu-Buddha, meninggalkan banyak bukti sejarah yang menunjukkan kebesaran dan kemegahannya. Peninggalan ini berupa kitab, prasasti, hingga bangunan berupa candi, yang masing-masing memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Berikut adalah ulasan beberapa peninggalan penting dari Kerajaan Majapahit. 1. Kitab Negara Kertagama. Salah satu peninggalan intelektual paling terkenal dari Kerajaan Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab ini merupakan karya monumental yang ditulis oleh Hempeu Prapanta, seorang pujangga besar yang hidup pada masa kejayaan Majapahit. Isi dari kitab ini sangat kaya akan informasi tentang kehidupan politik, budaya, dan sosial Majapahit. Negara Kertagama tidak hanya mencatat sejarah berdirinya kerajaan, tetapi juga memuat rincian perjalanan pemerintahan serta wilayah kekuasaan Majapahit yang luas. Menariknya, wilayah kekuasaan tersebut tidak hanya mencakup Nusantara, tetapi juga meluas hingga ke kawasan Asia Tenggara lainnya. Kitab ini menjadi salah satu sumber utama bagi para sejarawan dalam mempelajari Majapahit. Selain memberikan informasi mendalam tentang kehidupan internal kerajaan, kitab ini juga menggambarkan hubungan diplomatik Majapahit dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Warisan intelektual ini membuktikan bahwa Majapahit tidak hanya unggul dalam bidang militer, tetapi juga dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 2. Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu, yang sering disebut Gapura Bajang Ratu, merupakan salah satu bangunan megah peninggalan Majapahit. Terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan ini dibangun sekitar abad ke-14, masa punta kejayaan Majapahit. Bangunan ini berfungsi sebagai gapura besar dan memiliki nilai sakral. Berdasarkan catatan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto, gapura ini didirikan untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara, yang dalam Negara Kertagama disebut kembali ke dunia Wisnu pada tahun 1250 Saka, sekitar tahun 1328 Masehi. Namun, sebelum peristiwa tersebut, gapura ini diduga digunakan sebagai pintu belakang kerajaan berdasarkan keberadaan relief Sri Tanjung yang melambangkan pelepasan jiwa. Lokasi Candi Bajang Ratu cukup strategis, yaitu di dekat pusat kanal perairan Majapahit, sekitar 2 km dari bagian tengah sistem kanal. Desain ini menunjukkan bahwa lokasi bangunan tidak hanya mempertimbangkan faktor spiritual tetapi juga aspek konektivitas dengan pusat kota Majapahit. Selain itu, arsitekturnya yang megah mencerminkan kecanggihan teknologi bangunan pada masa itu. Relief dan ornamen di candi ini menampilkan simbol-simbol religius serta elemen budaya yang memperkuat nilai estetikanya. 3. Prasasti Prapancasarapura. Prasasti Prapancasarapura merupakan salah satu prasasti penting dari zaman Majapahit. Prasasti ini dibuat pada tahun 1337 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadi,
1328 hingga 1350 Masehi. Ditemukan di Surabaya, prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno. Bagian atas prasasti ini hilang, sehingga informasi terkait penanggalan yang biasanya tertulis di bagian tersebut tidak ditemukan. Hilangnya bagian ini juga menunjukkan bahwa prasasti kemungkinan pernah dirusak atau dipotong untuk dijadikan balok-balok batu kecil. Penelitian awal terhadap prasasti ini dilakukan oleh arkeolog J. Krom pada awal abad ke-20, sementara alihaksara dilakukan oleh Jela Brandes meskipun belum lengkap. Prasasti ini menyebutkan 3 tokoh penting dalam sejarah Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan Aditya Warman. Hayam Wuruk, yang bergelar Raja Sanagara, disebut telah dinobatkan sebagai raja muda dengan kekuasaan di Jiwana, Kahuripan. Gajah Mada tercatat sebagai Patih Majapahit dengan gelar Rake Mapatih Ring Majapahit, sedangkan Aditya Warman disebut sebagai Menteri Senior. Informasi ini memberikan gambaran jelas tentang struktur pemerintahan dan distribusi kekuasaan di kerajaan tersebut. 4. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan salah satu karya sastra monumental dari era Majapahit yang ditulis oleh M.P.U. Tantular pada abad ke-14. Kakawin ini dihasilkan pada masa kejayaan kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Berdasarkan penelitian, Kitab Sutasoma diperkirakan digubah antara tahun 1365 hingga 1389, menjadikannya lebih mudah dibandingkan dengan Kitab Negara Kertagama yang selesai ditulis pada tahun 1365. Kisah dalam kitab ini berkisar pada perjalanan seorang pangeran bernama Sutasoma. Selain kisah petualangannya, karya ini juga memuat ajaran penting tentang toleransi beragama, khususnya antara agama Hindu dan Buddha, yang saat itu merupakan 2 keyakinan utama di Nusantara. Nilai-nilai tersebut menjadi inspirasi bagi semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kitab ini ditulis menggunakan aksara Bali dalam bahasa Jawa kuno dan disimpan dalam bentuk lontar, yang merupakan media tulis tradisional. 5. Candi Penataran. Candi Penataran, yang dikenal pula dengan nama asli Candi Pala, adalah sebuah kompleks candi yang mengusung konsep keagamaan Hindu Siwaitis. Terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, candi ini berdiri megah di lereng barat daya Gunung Kelut, pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Dengan status sebagai candi terbesar dan termegah di Jawa Timur, kompleks ini menjadi salah satu peninggalan budaya yang paling ikonik. Prasasti yang ditemukan di area candi menunjukkan bahwa pembangunannya dimulai pada masa Raja Srenggah dari Kerajaan Kadiri sekitar tahun 1200 Masehi. Pembangunan ini kemudian berlanjut hingga masa pemerintahan Raja Wikramawardhana dari Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415. Dalam kitab Nagara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365, Candi Penataran disebut sebagai tempat suci bernama Pala, yang sempat dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dalam perjalanan tamasya keliling Jawa Timur. Candi Penataran memiliki arti penting secara historis dan spiritual. Kompleks ini diusulkan menjadi bagian dari daftar situs warisan dunia UNESCO sejak tanggal 19 Oktober 1995, menunjukkan pengakuan dunia atas nilai arkeologis dan budaya yang dimilikinya. 6. Candi Suku. Candi Suku adalah salah satu kompleks candi Hindu yang terkenal karena keunikan dan kontroversi dalam desainnya. Terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, candi ini memiliki bentuk arsitektur yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan candi lain di Indonesia. Keunikan ini ditambah dengan adanya penggambaran eksplisit alat kelamin manusia pada beberapa bagian reliefnya yang dianggap tabu pada masa itu. Candi ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1815 oleh Johnson, seorang residen Surakarta pada masa pemerintahan Britania di Tanah Jawa. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Van der Vlis, seorang arkeolog Belanda, pada tahun 1842. Pemugaran pertama candi ini dilakukan pada tahun 1928, menandai upaya pelestarian terhadap peninggalan bersejarah ini. Selain menjadi tempat ibadah,
Candi suku memiliki nilai simbolis yang tinggi. Bentuknya yang menyerupai piramida dengan struktur sederhana seringkali dianggap sebagai representasi perjalanan spiritual manusia. 7. Prasasti Waringin Pitu. Prasasti Waringin Pitu merupakan salah satu peninggalan sejarah yang penting dari Kerajaan Majapahit. Didirikan pada tahun 1477 Masehi, prasasti ini berisi informasi tentang aturan administrasi pemerintahan Majapahit dan pengelolaan kerajaan-kerajaan bawahan yang berada di bawah kekuasaannya. Tercatat ada 14 kerajaan bawahan yang disebutkan dalam prasasti ini, menunjukkan cakupan wilayah kekuasaan Majapahit yang luas. Prasasti ini ditemukan di pusat-pusat pemerintahan Majapahit, seperti Mojokerto, Trowulan, dan Kediri. Sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang berdiri dari tahun 1293 hingga abad ke-16, Majapahit meninggalkan banyak jejak sejarah, termasuk berbagai prasasti yang mengabadikan sistem pemerintahan dan budaya mereka. Melalui prasasti Waringin Pitu, kita dapat memahami bagaimana Majapahit mengelola wilayahnya yang luas, sekaligus menghormati otonomi daerah-daerah di bawah naungannya. Hal ini mencerminkan kecanggihan sistem administrasi kerajaan pada masa itu. 8. Candi Tikus. Candi Tikus adalah salah satu peninggalan unik dari Majapahit yang berfungsi sebagai petirtaan atau tempat pemandian suci bagi bangsawan dan keluarga kerajaan. Bangunan ini memiliki desain arsitektur yang indah, menunjukkan peran penting air dalam tradisi spiritual dan kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit. Terletak di kawasan Trowulan, Jawa Timur, Candi Tikus ditemukan terkubur di dalam tanah hingga akhirnya berhasil diekskavasi. Bangunan ini memperlihatkan keahlian para arsitek Majapahit dalam mengelola sumber daya air dan mendesain bangunan yang harmonis dengan lingkungan. Selain itu, candi ini menjadi simbol bagaimana air digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik, tetapi juga untuk kegiatan spiritual dan keagamaan. Keberadaan Candi Tikus menjadi bukti bahwa Majapahit memiliki sistem pengelolaan air yang maju. Kanal-kanal yang menghubungkan berbagai lokasi strategis menunjukkan kemampuan Majapahit dalam membangun infrastruktur yang kompleks dan efektif. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Majapahit merupakan salah satu peradaban paling canggih pada masanya. Demikianlah kisah tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu Nusantara. Dari kitab-kitab penuh hikmah, candi-candi megah, hingga prasasti yang mengabadikan sejarah, semua ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, menjelajah jejak sejarah Nusantara bersama.